Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini saya akan membahas tentang analisis korelasi baik bivariat maupun multivariat yang disusun oleh saya sendiri, Istiqomah Nur Ahya, dengan NIM P2920001. Saya dari Program Studi Magister Pendidikan Matematika, Fakultas Pascasarjana Universitas Jambi. Langsung saja masuk ke yang pertama. Ada analisis korelasi sederhana bivariate correlation dan ada juga analisis korelasi berganda yang disebut dengan multivariate correlation. Analisis korelasi sederhana ini digunakan untuk mengetahui hubungan antara dua variabel dan untuk mengetahui arah hubungan yang terjadi. Nah, koefisien korelasi sederhana menunjukkan seberapa besar sih hubungan yang terjadi antara dua variabel ini. Nah, ini ada rumus manualnya dari analisis korelasi sederhana, dan ini juga ada rumus manual dari analisis korelasi berganda. Nah, sedangkan untuk analisis korelasi berganda ini merupakan perluasan dari analisis korelasi sederhana. Sebenarnya sama-sama tujuannya untuk mengetahui keeratan hubungan antara variabel X dan variabel Y. Cuman bedanya di analisis korelasi sederhana, variabelnya cuman X ke Y. Tetapi kalau di analisis korelasi berganda ini, dia variabel X-nya ada dua di sini. Nah, hubungan antara beberapa variabel independen, nah variabel X1 bisa X2 sampai XK. Variabel X-nya lebih dari 2. Dengan variabel independen, variabel Y secara bersama-sama. Nah, di sini analisis korelasi antara X dan Y saja. Kalau analisis korelasi berganda, dia itu bisa X1, X2, X3, dan seterusnya sampai XK terhadap variabel Y. Nah, ini juga rumus manualnya. Tetapi di sini saya tidak akan menghitung manual, kita menggunakan SPSS. Di sini ada catatan, jenis hubungan antar variabel X dan Y ini dapat bersifat positif maupun negatif. Nah, bagaimana? Nah, ini ketika X dan Y bersifat positif itu seperti ini. Ketika nilai X-nya naik, maka akan mempengaruhi kenaikan dari nilai Y-nya juga. Ketika nilai X-nya naik, maka nilai Y-nya juga naik. Nah, ketika dia bersifat negatif itu, ketika nilai X-nya naik, maka akan mempengaruhi penurunannya nilai Y. Jadi ketika nilai X-nya naik, nilai Y-nya akan menurun. Itu untuk yang bersifat positif dan bersifat negatif. Kemudian untuk pengambilan keputusan. Nah, di sini dasar pengambilan keputusannya, yang pertama, jika nilai signifikansi kecil dari 0,05, maka berkorelasi atau ada hubungannya antara variabel X dan variabel Y. Sedangkan jika nilai signifikansinya lebih besar dari 0,05, maka tidak ada korelasi atau tidak ada hubungan antara variabel X dan variabel Y. Nah, di sini ada pedoman derajat hubungan. Nah, pedoman derajat hubungan ini ada 5. Nah, di sini bisa kita lihat, jika nilai correlation-nya antara 0 sampai dengan 0,20, maka dinyatakan tidak ada korelasi atau tidak ada hubungan. Kemudian jika nilai korelasinya 0 dari 0,21 sampai dengan 0,40, maka korelasinya dikatakan lemah atau hubungannya dikatakan lemah. Kemudian untuk nilai correlation-nya 0,41 sampai dengan 0,60, maka korelasinya sedang. Kemudian jika nilai korelasinya 0,61 sampai dengan 0,80, maka korelasi dikatakan kuat. Sedangkan jika nilai korelasi kita itu dari 0,81 sampai dengan 1, maka korelasi dikatakan sempurna. Nah, oke, berpedoman dari yang ini. Nah, di sini langsung ke contoh. Mungkin dapat saya pindahkan.
Nah, langsung ke contoh. Contoh pada korelasi bivariat atau korelasi sederhana. Nah, kalian buka SPSS, kemudian klik variabel view. Di sini ada variabel view. Nah, kemudian kalian klik yang ini, panah saya ini. Di sini name-nya diganti dengan X1 dan kemudian labelnya diganti dengan yang akan kalian teliti. Di sini saya menggunakan model A, tidak saya sebutkan modelnya, tetapi di sini saya ingin mencari tahu ada nggak sih hubungan antara model A ini dengan keaktifan siswa. Nah, X1-nya model A. Kemudian di measure-nya ini kalian ganti sama scale. Kemudian Y-nya juga seperti itu. Di sini name-nya diganti Y, kemudian labelnya diganti keaktifan siswa, kemudian measure-nya diganti juga dengan scale. Label ini terserah kalian mau meneliti apa, nanti tinggal mengikuti penelitian kalian masing-masing. Nah, di sini tadi kan variable view yang kita klik, sekarang kita klik data view-nya. Data view-nya di sini sudah dia otomatis mengisi X1 dan Y di sini karena di variable view tadi sudah kita buat X1 dan Y-nya. Nah, kemudian kalian copy data kalian pada Excel, copy ke SPSS ini. Oh ya, sebelumnya saya di sini menggunakan SPSS versi 25. Nah, setelah kalian copy data kalian, di sini ada X1 dan Y. Setelah itu apa yang harus kita lakukan? Nah, di sini ada sebentar. Di sini ada di sini ada file, edit, view, data transform, analyze, grabs, dan seterusnya. Nah, di sini kita ambil analyze, kemudian kita ambil correlate, kemudian ada bivariate karena kita masih yang korelasi sederhana. Nanti saya berikan contoh korelasi yang ganda. Correlate, bivariate. Nah, kalian klik bivariate ini, kemudian muncul seperti ini. Nah, muncul seperti ini. Awalnya si model A dan keaktifan siswa ini dia di sebelah kiri. Kemudian tinggal kalian blok aja. Kemudian panahnya ini kalian klik, maka jadi dia ke sini. Masuk ke variabel. Kemudian kalian centang person. Person ini menandakan bahwa kalau kita itu ingin mencari korelasi sederhana atau korelasi bivariat tadi. Kemudian di sini ada to tilde dan flag ini juga dicentang. Kemudian kalian klik OK. Nah, di sini muncul langsung outputnya tentang correlation ini. Di sini kita lihat, nah ada model A terhadap keaktifan siswa dan keaktifan siswa terhadap model A. Nah, di sini ada nilai correlation-nya. Nilai correlation-nya yaitu negatif 0,133 dan nilai signifikannya 0,447. Sedangkan N di sini saya punya 35 untuk model dan 35 juga untuk keaktifan siswa. Nah, bagaimana sih cara melihatnya atau cara membacanya? Apakah ini berkorelasi atau berhubungan atau tidak? Nah, di sini kita lihat signifikannya. Signifikansi ini sama signifikansi yang ini itu sama saja. Kita lihat satu, yaitu 0,447. Nah, sebelumnya tadi di sini, di sini dasar pengambilan keputusan kan jika nilai signifikannya kecil dari 0,05, maka dia berkorelasi. Sedangkan jika dia besar dari 0,05, maka dia tidak berkorelasi. Nah, kita punya berapa? Kita punya 0,447. Itu artinya lebih besar dari 0,05. Artinya di sini antara model A dan keaktifan siswa ini tidak berhubungan.
Nah, jadi bagaimana kalau tidak berhubungan? Ya tidak apa-apa, jangan kalian paksakan penelitian kalian itu harus berhubungan satu sama lain. Buktinya di sini antara model A dan keaktifan siswa ini tidak berhubungan karena nilai signifikansinya lebih besar dari 0,05. Nah, kemudian di sini sudah setelah kita mengetahui, oh ini ternyata tidak berhubungan, kita lihat lagi nilai correlation-nya. Nilai correlation-nya negatif. Berarti kalau di sini negatif, itu artinya kalau seandainya dia berkorelasi, maka korelasinya bersifat negatif. Tetapi yang kita dapatkan, contoh kita ini dia tidak berkorelasi. Maka dari itu ini negatif ini ya kita abaikan saja karena dia tidak berkorelasi juga. Kalau dia berkorelasi dia bersifat negatif. Nah, jadi di sini bagaimana cara melihatnya? Korelasinya 0,133. Kita lihat lagi yang di sini. Nah, di sini kita tadi punya pedoman derajat hubungan. Kita punya nilai korelasi 0,133. Di mana letak 0,133 kita? Ada di 0,0 sampai 0,2. Nah, artinya yang kita teliti itu tidak ada korelasi. Kan benar yang saya bilang tadi bahwa antara model A dengan hubungan terhadap model A dengan keaktifan siswa tadi, dia tidak ada korelasinya sama sekali. Itu. Nah, bagaimana jika nilai signifikansinya tepat di angka 0,5? Kalau tadi kan kita mempunyai nilai signifikansinya 0,4. Nah, kalau di sini bagaimana jika dia 0,5-nya pas banget 0,5? Nah, di sini kita bandingkan lagi nilai korelasi dengan nilai R tabelnya. R tabelnya nilai R tabel bisa kalian cari pada di Google itu banyak, di buku juga ada banyak sekali nilai R tabel. Cuman saya di sini tidak mencantumkan nilai R tabel karena contoh saya tadi dia tidak tepat di angka 0,05. Nah, di sini yang pertama, jika nilai korelasinya lebih besar dari R tabel, maka dia berhubungan. Jika nilai korelasinya lebih kecil dari R tabel, maka dia tidak berhubungan. Itu untuk angka signifikansi yang tepat di angka 0,05. Nah, di sini contoh yang kedua yaitu pada korelasi ganda. Tadi kita sudah membahas tentang korelasi bivariat atau korelasi sederhana. Sekarang kita masuk ke contoh korelasi ganda atau multivariat. Nah, di sini sama seperti tadi, kalian masuk ke SPSS, kemudian ke variable view. Di sini kalau yang tadi ada S1 sama S2 saja, kalau di sini kalau yang tadi ada S1 sama Y saja, kalau di sini ada S1, S2 dan Y. Nah, di sini labelnya juga masukkan sama seperti tadi. Measure-nya ini semuanya scale. Mohon maaf, ini saya salah screen ini datanya. Ini sebenarnya scale. Yang ini semuanya scale. Oke, kemudian kalian setelah klik variable view, kalian klik data view-nya. Nah, muncullah seperti ini. Kalian klik data view-nya, muncul seperti ini, ada X1, X2, dan Y, kemudian kalian copy lagi data kalian ke sini. Nah, kemudian kalau yang tadi kita correlate, sekarang kita klik analyze ke regression, kemudian klik linear. Nah, muncul seperti ini. Ada model di sini tadi awalnya ada keaktifan siswa. Keaktifan siswa ini yang Y-nya di sini juga. Di sini ada model A, model B. Nah, keaktifan siswa kita klik, kita centangkan, masukkan ke sini. Sedangkan yang variabel X-nya kita masukkan ke independen. Variabel ke dependen, variabel Y ke dependen, dan variabel X-nya ke independen. Kemudian apa yang harus kita lakukan? Kita klik pada statistik. Nah, setelah kita klik pada statistik ini, muncullah seperti ini.
Kemudian kalian klik estimate, model, R-square. Di sini bisa juga kalian klik descriptnya dan lain-lainnya untuk mencari yang lain. Kalau di sini kita hanya mencari correlation-nya saja atau R-square change-nya saja. Kemudian klik continue. Nah, muncullah seperti ini. Di sini ada R-nya 0,141. Nilai signifikansinya ada 0,726. Nah, ini juga contoh yang kedua ini juga tidak berhubungan antara variabel X, Y, X model A dan model B terhadap Y. Karena dia di sini tadi kan model A 0,4, sedangkan model B-nya 0,7 nilai signifikansinya atau nilai F change-nya. Nah, jadi ini tidak berhubungan. Kemudian kita lihat di sini ada standar errornya 0,2 dan 0,1. Kemudian kita lihat di sini ada R square-nya 0,1. Nah, ini artinya tidak berhubungan. Sama cara melihatnya sama seperti yang tadi kita lihat di pedoman sebelumnya tadi. Pedoman yang ini. Nah, pedoman derajat hubungan, karena kita mendapatkan 0,1, maka tidak ada korelasi. Itu saja. Nah, kemudian setelah kita tahu bahwa ini tidak berkorelasi, maka sudah sampai di sini jangan dilanjutkan lagi. Jangan dipaksa-paksakan suatu penelitian itu dia harus berhubungan. Karena kita meneliti itu apakah dia hasilnya itu apakah dia berhubungan ataukah tidak. Nah, jangan kita paksakan dia harus berhubungan. Kalau memang dia tidak berhubungan, ya tidak apa-apa, kita masukkan saja. Karena kalau si model A tadi terhadap keaktifan siswa tidak berhubungan sama sekali atau tidak berkorelasi. Nah, mungkin pada pertemuan kali ini itu saja yang dapat saya sampaikan. Saya ucapkan terima kasih, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.